dunia dan akhirat. Ibu bapak hadirin pengen diselamatkan dunia dan akhirat, pengen masuk surga, pengen mati neraka. Memang betul, memang benar. Siapapun orangnya, ketika ditanya pengen masuk surga atau neraka, pasti jawabnya pengen masuk surga. Apalagi model bapak-bapak, ibu-ibu yang udah ngerasain sholat, ngaji, duduk di pengajian, maling ayam, maling wedus, maling bebek. Ketika ditanya pengen masuk surga atau neraka, pasti jawabnya pengen masuk surga. Mama ku pengen masuk surga. Lah iyalah, surga. Nyolong aja masih. Lah terus orang yang uang gawe pulang. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen masuk surga, wajar. Cuman aurat tanya nih. Udah tahu belum jalannya? Terus maksa-maksa pengen masuk surga tuh gak kena tata nantinya. Yang gak kesasar, jawab salamnya yang kenceng, yang kompak. Oke coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kompak, mantap. Tak disangka dan tak diduga, di hadapan Allah terlihat bidadari surga yang cantik wajahnya, yang di depan kayak Haris cantik, yang di tengah kayak Syahrini, yang di pojok kayak Bu Noni. Yang laki-laki yang di depan Saiful Jamil, yang di tengah kayak Arif, yang di pojok kayak Emil. Gak apa-apa, yang penting rajin kan. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب bersama-sama
marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Bila dijabarkan, nikmat itu banyak. Allah berfirman dalam surat An-Nahl al-ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau hitung jumlah nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat kau menghitungnya. Dihitung dengan kalkulator gak bakal bisa. Dihitung dengan nilai gak bakal bisa. Walaupun cari profesor yang paling botak, jidatnya lecet. Karena untuk menghitung nikmat Allah bisa. Punya wajah cantik kayak Aura nikmat. Rai Aura, cakep Aura, sing terawah Aura, musola buat wow. Punya motor bagus nikmat, walaupun masih kredit. Punya kerudung bagus nikmat. Dung telah tangan, pakai kerudung boleh utang. Gak apa-apa, yang penting pakai kerudung. Daripada gak pakai kerudung, gak pakai utang. Susah loh. Isuke wae man, isuke wae. Aku rapopo. Dasar pengedar mengejukan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika syukur akan ditambah nikmatnya. Tapi sebaliknya jika kamu ingat ajab Allah sangatlah pedih. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, walaupun dia belum pernah berbantu, tapi namanya tetap disanjung. Walaupun dia belum pernah ke Serang, tapi namanya tetap dikenal. Walaupun dia belum pernah ke Jakarta, tapi namanya tetap dipuja. Tak lain dan tak bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana
hadiatil mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para kiai, para sesepuh, para hujjah dan tokoh masyarakat yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, santriwan sing tangene awan, santriwati sing tangene kasih, serta teman-teman sekalian yang Allah cintai. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah pertemukan, Allah bersamakan, Allah pimpin kita pada hari ini dalam majlis kebanggaan Allah. Inilah majlis kebanggaan Allah. Kalau betul-betul ikhlas masukinya, cakap, bagus, lurus, motivasi dan niatnya, insya Allah acara semacam inilah yang akan menghantarkan kita. Seiring dengan bertambahnya usia kita, akan lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahadat adalah fondasi, salat adalah tiang, zakat adalah jendela, puasa adalah tembok, haji adalah internet. Bila semuanya ada, jadilah satu kesatuan rumah yang kokoh bagaikan rukun Islam. Tapi yang paling pertama ditanya oleh Allah adalah amalan sholat. As-sholati madhuri. Sholat itu yang agama. Orang yang gak pernah sholat berarti runtuhkan agamanya. Hadirin, orang bertanya, agamanya Islam. Kata mana Islam? Rajin sholatnya. Apa jarang-jarang nih? Apa sholatmu? Ya udah, walaupun sholatnya jarang-jarang dan cuma lebaran doang, tetap amra doain supaya KTP yang masuk surga. Sendiri orang-orang tanya lagi, sholatnya benar tepat waktu. Tapi kalau dilihat-lihat meragukan nih. Jangan-jangan serius. Sungguhnya kesialan curwa repotkan asalnya di perjalanan maksudnya kecapean merang bisa kekulauan payah ada harganya dia jadi orang-orang
yang putih doang. Apa-apa nih? Susu pakai buku terlalu tetap. Apalagi ditambah tahulan 500-an wakau. Pasti ceramahnya lebih mantap. Nah, yang ada aja. Alhamdulillah. Nasib. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Cinta sama Rasulullah. Kalau benar-benar cinta sama Rasulullah, awal tesnya, ya. Nanti lanjutin. Muhammadun basarun alaihi sakal basarin balhu wayah. Lanjutin. Orang bisa balhu wayah. Balhu ayah. Lanjutin. Wayah. Katanya cinta sama Rasulullah itu aja nggak bisa. Coba bayangin, pasti bisa. Munaro bangko cintana padahal Islam itu mudah. Nggak bisa dilakukan diri sambil duduk. Nggak bisa duduk sambil tidur. Boleh juga dengan berkedip. Kalau nggak bisa semuanya, wayah salatin. Wayah salatin. Ya. Modal. Orang menyanyi. Dengerin ya. Mentang-mentang jadi pedagang, awan mengurusi barang. Apa maning wayah lari, durung kalah dengan kuning. Mentang-mentang jadi petani, awan mengurusi pari. Apa maning wayah tandur, wah salah diondor-ondor. Paling enak jadi kiai, awan mengoloni rabi. Ayah mereka malah awan mengurusi santri, kerjaannya cuma ngaji, tapi uang datang sendiri. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Negeri ini negeri yang makmur, padahal saya tahu makmur. Tinggal doang sama sumur.
si Nur jadi tukang bubur. Yang seharusnya jadi direktur jadi tukang cukur. Karena kenapa? Karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang pintar. Tapi jarang jadi orang-orang benar. Banyak orang pintar, tapi pintar kebelinya. Ada yang terkorupsi di laut. Ada yang pintar makan uang rakyat di hutan. Ada yang pintar kawin di sini di pinggir kawin. Orang kelihatan dia dari kota mana. Itu namanya pintar tapi kebelian. Betul apa benar? Betul apa benar? Kita sebagai orang-orang wajib percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibarat lagi saya Tuhan kita baik lagi misi Tuhan kita punya jabatan Tuhan kita lensir jabatan Tuhan kita kayak ujian iman miskin pun ujian iman. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Orang nyanyi hadirin yang setuju setuju harus setuju. Yang kulit dulu musiknya. Mulai ya. Yang miskin. Tunggu dulu sih. Ulang lagi ya. Yang miskin jangan baca kelalahan dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. 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 Takwanya teman-teman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah menilai seseorang bukan dari tampangnya, jabatannya, atau profesinya, walaupun mukanya jelek, hidungnya pendek, dideketin baunya, tapi dia bertakwa kepada Allah. Surat alasannya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat
mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Jangan minder, Pak. Jangan minder, jangan minder, teman-teman. Kalau kita ataupun orang tua kita berprofesi, walaupun profesinya tukang esem, kepalanya botak kayak ikan malah tinggal hujan. Kalau tidur masih mau, tapi selangkah majunya justru rasanya apot dia jam. Hadirin wal hadirat rahimahullah, agar kalau kita tidak bertakwa akan timbul penyakit hati. Hati-hati ya, Mang. Ketika Rasulullah dihadapi sama Allah, ini Rasul terlebih dahulu nyuci hatinya daripada apa? Min sudratul nari ila asfali fatun. Rasul dibelah dadanya, dicuci hatinya oleh malaikat Jibril. Karena Rasulullah pengen ketemu dengan sosok yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah al-ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan wa huwa kafirun. Orang-orang di dalam hati mereka ada penyakit hati, maka dengan begitu mereka akan bertambah kekafirannya dan mereka mati dalam keadaan kafir. Di hari ini apa yang perlu kita siapkan? Cuci hati kita. Pak. Cuci. Bu. Cuci. Jangan pakai risol, jangan pakai software. Cuci dari apa? Dari penyakit yang berbahaya dan mematikan, yaitu penyakit penyakit AIDS itu singkatan dari aku, iri, dengki, dan sombong. Dan semuanya itu harus kita bersihkan dan buang jauh-jauh. Repot Pak, repot teman-teman. Kalau kita punya penyakit hati, lihat tetangga beli baju baru yang punya penyakit hati, langsung lepaskan. Sial, matanya melorot, kulitnya monyong. Lihat tetangga beli motor yang punya penyakit hati, langsung sesak napas. Pasti lihat tetangga beli mobil yang punya penyakit hati, langsung masuk UGD. Ngocah
orang tua kita. Birrul walidain. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25-23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Dan janganlah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat tadi jelas bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Ayah yang selalu mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang malam. Bahkan ada yang pulang-pulang, gak pulang-pulang. Assalamualaikum Bapak. Ya. Sampai anaknya ngomong, Papa mana? Di mana? Di Jonggol. Kepala jadi kaki jadi kepala. Pres keringet ban tulang keringet dipres tulang dibanting selalu begitu tanpa mengenal lelah. Apalagi seorang ibu ketika Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasul, siapa sih orang yang paling pertama yang harus saya hormati? Rasul menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Bapak. Ibu tinggal dibanding bapak. Wajar. Kenapa? Karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Yuk bareng-bareng pakai kaya. Ya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu semua dilakukan dengan sabar dan tanpa mengenal lelah. Pantas saja Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ridullah fi ridul walidain wa sunnah fi ridul walidain. Di dunia Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita, tapi murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Kalau kita mendapat ridho dari Allah, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Apalagi durhaka, walaupun kantangnya keren dan selalu ngetren, rumahnya tingkat, mobilnya kilat, uangnya berlipat. Istrinya empat. Ada yang tersinggung di sini? Maaf ya, orang sengaja. Tapi dia durhaka pada kedua orang tua. Orang-orang nggak ridha, Allah nggak ridha, durhaka balasannya. Tapi sebaliknya, kalau dia berbakti kepada kedua orang tua ridha, Allah pun ridha, susah balasannya. Sebelum Allah utuh, yuk kita bareng-bareng berdoa untuk kedua orang tua kita. Angkat tangannya Bapak, angkat tangannya Ibu, angkat tangannya teman-teman. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah,
ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangimu di waktu kecil. Amin. Lupa sama Allah itu berdosa. Lupa sama orang tua itu durhaka. Lupa sama teman-teman biasa. Ya benar-benar insya Allah nggak bisa. Cukup sekian dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.